Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Setelah chapter 1117, 1118 hingga 1118-nya nanti, memang sosok Kendaki yang dimunculkan itu pada menarik teman-teman. Salah satunya itu adalah Kurohige. Dia dianggap sebagai bagian orang-orang yang punya potensi membuat gebrakan di ending-ending saga One Piece sendiri. Kita tahu ya, informasi tentang Kurohige itu selalu menarik untuk diperbincangkan. Orang yang konon itu punya lebih dari satu jantung loh, ketika dia mengkonsumsi buah iblis milik Shirohige dahulu. Selain itu, orang ini juga memiliki keunikan tersendiri sebagai Kaisar Yonko di dunia baru. Jadi di sini nih kita akan buat beberapa kejadian dari segalanya ya tentang Kurohige yang menurut kita menarik untuk diangkat nih. Kenapa nih orang emang sudah layak dianggap sebagai antitesis dari kekuatan matahari Luffy dengan buah iblis kegelapannya, Black Hole teman-teman. Nah, kira-kira lebih badas mana ya dia dengan sang raja kegelapan sendiri, dan bagaimana dua sisi mata koin klan di itu antara Luffy dan juga Kurohige? Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini kedepannya agar makin berkembang dan bertualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah gini teman-teman, antara Luffy dan Kurohige itu memang bagikan dua sisi dari satu mata koin ya. Luffy dengan gelarnya sebagai Sun God of Nika yang mana matahari identik dengan datangnya fajar yang akan menerangi dunia ini kan. Sementara di sisi lain Kurohige itu dengan kemampuan logia kegelapan yang mana gelap itu identik dengan waktu malam hari. Nah ini akan sangat pas sekali nih dengan sebuah ungkapan habis gelap terbitlah terang. Dimana ketika dunia tengah berada di era kegelapan, maka kelak era ini itu akan diakhiri dengan munculnya fajar atau matahari dan ditandai dengan hilangnya kegelapan tersebut. Kurohige pernah berkata, "The sun or the darkness, only one of us will win." Nah matahari atau kegelapan, hanya satu dari kita yang akan menang ya. Atau ini bisa juga berarti Luffy atau bahkan Kurohige. Hanya akan ada satu pemenang dan akhirnya nanti memang sudah pasti Luffy akan keluar sebagai pemenangnya ya di pertarungan dengan Kurohige. Itu wajar, pasalnya Luffy adalah karakter utama di cerita One Piece itu. Namun yang perlu kita nantikan di sini adalah bagaimana cara Oda Sensei akan membuat Luffy menjadi pemenangnya di akhir cerita itu nanti. Sementara Kurohige sebegitu luar biasa kan sekarang dengan pergerakan dan gebrakannya sendiri. Dia itu memang dari awal banyak diincar bajak laut lainnya, tetapi master plan-nya juga gila tuh orang. Apa nih yang sebenarnya dia incar itu? Well, ada beberapa kabar-kabar tersebut ya tentangnya itu sebagai bagian dari klan D sendiri. Sudah sewajarnya Kurohige itu membuat kehebohan. Master plan Kurohige sendiri dalam memburu informasi itu memang menjadi daya tarik dari perjalanannya, dan tentu Road Poneglyph adalah tujuannya. Kita tahu bahwa Road Poneglyph sendiri adalah sebuah artefak besar yang dibuat di sebuah batu yang berisikan tulisan aksara tentang sejarah dunia baru ya. Ini pula yang mengandung misteri terlarang tentang kisah abad kekosongan atau Void of Century. Poneglyph juga dikenal sebagai petunjuk tentang bagaimana supaya seseorang bisa ke pulau terakhir Laugtail. Nah, di sana Poneglyph sendiri sebenarnya ada beberapa, tapi kalau masuk dalam kategori jenisnya itu mungkin ada yang dikenal sebagai Poneglyph sejarah, di mana berisikan lokasi tentang Ancient Weapon dan Void Century. Nah, dari seluruh informasi Poneglyph itu akan dikenal sebagai Rio Poneglyph ya, dan ada pula jenis Poneglyph yang dicap sebagai instruksi, dan ini jelas seperti namanya berisikan instruksi atau saran untuk petunjuk Poneglyph yang lainnya. Yang terakhir ada jenis Poneglyph yang dikenal sebagai kunci penting untuk mencapai Laugtail dan berwarna merah itu dikenal sebagai Road Poneglyph yang mana diartikan sebagai jalan sejarah. Perinci lokasi di mana lokasi gabungan yang dirinci dari kejadian Road Poneglyph itu memungkinkan untuk menemukan pulau terakhir Laugtail. Ini juga mengandung informasi tentang lokasi yang berbeda-beda pula. Nah, Kurohige pasti juga akan mengincarnya. Dia ini juga tertarik dengan sejarah kan. Dari semua Yonko yang mungkin memang tak ada yang diperlihatkan selicik dengan apa yang dilakukan oleh Kurohige. Jika sebuah rencana sudah tertulis dalam master plan-nya, maka cara kotor apapun itu wajib dilakukan. Beberapa hari ke belakang nih, saat Yonko 1 ini setidaknya melakukan beberapa gebrakan yang sangat besar itu. Pertama, dia menginvasi Amazon Lily kan demi menginginkan buah iblis Mero Meronomi milik buah Hancock. Tetapi sayangnya gagal karena kedatangan sang raja kegelapan Rayleigh. Tetapi tetap saja kerusakan di Amazon ini parah karena olah pemicunya adalah Kurohige. Nah, di sana memang hampir saja terjadi duel antara sang raja kegelapan versus sang kegelapan di era sekarang.
jika bertarung siapa nih yang akan menang. Kayaknya emang Kurohige lebih bisa diuntungkan sih di masa mudanya. Nah kedua, bahkan dia menculik Kapten Koby dari Angkatan Laut. Entah apa itu maksudnya, tapi sepertinya insiden Rocky Pot itu belumlah berakhir. Itu memang terhubung dengan Kurohige sendiri ya. Bahkan pada akhirnya di insiden ini Garp saja turun tangan dan bergabung di sana. Itu hanya untuk menyelamatkan muridnya Koby, teman-teman. Ingat pula ya, si Kurohige itu memang juga dibekali kru kapal sangatlah kompleks di sana. Para jenderal-jenderalnya tuh begitu kuat, dari mulai Amino Ziryu hingga mantan Admiral Angkatan Laut Aokiji Kuzan, dan itu sesuatu yang luar biasa besar. Nah, sebelumnya dikatakan bahwa Tite sangatlah berbeda dibandingkan karakter lainnya nih dalam bajak laut itu. Dia bahkan sempat disinggung Shirohige kepada Rogers bahwa di dalam kapalnya itu ia punya satu orang penyandang nama Di yang magang di sana. Sebagai jawaban dari Rogers bahwa orang-orang Di akan mendapatkan dampak perubahan yang sangat signifikan masing-masingnya. Entah baik atau buruk, mereka penantang alami para dewa dan bisa menjadi pusat perhatian. Untuk Tite ini ia menjadi pusat perhatian lantaran dia bisa mengkonsumsi lebih dari satu buah iblis dalam tubuhnya itu nih. Seperti yang kita tahu ya, bahwa Vegapunk dahulu juga sudah mengatakan bahwa buah iblis itu lahir dari keinginan dan hasrat manusia di masa lalu. Normalnya setiap pengguna hanyalah bisa mengkonsumsi satu jenis buah iblis agar tubuhnya tak meledak. Tetapi sama seperti yang dibilang Margo, tubuh Kurohige itu memang berbeda dibandingkan manusia normal pada umumnya. Mungkin di dalamnya menyimpan suatu rahasia tentang hal itu ya. Jelas kala itu ada dua teori paling populer untuk kasus Tite ini. Pertama, Tite memiliki banyak jantung. Nah, informasi ini waktu itu sangatlah viral karena di ending One Piece tertuliskan pula poin-poin di dalamnya. Salah satunya adalah rahasia dari tubuh Kurohige kan. Apakah itu akan mengarah di sana? Seperti yang kita bilang nih, bahwa Vegapunk menjelaskan buah iblis itu lahir atas keinginan dan hasrat manusia loh. Sementara untuk Blackbeard bisa menggunakan lebih banyak dari yang lainnya karena dia memiliki banyak jantung. Ingat ya, asumsinya seperti itu. Mungkin seperti konsep Kakuzu dalam dunia shinobi juga diadaptasi untuk kasus Kurohige itu sendiri. Nah, prosesnya seperti apa? Kenapa dia bisa bikin banyak jantung? Jelas belum ada yang tahu, teman-teman. Karena dahulu ada asumsi yang sempat ramai perihal alasan kenapa Kurohige bisa makan buah iblis. Semuanya memang menjadi misteri yang menarik untuk dikulas lebih lanjut lagi. Kedua adalah anjing Siberus berkepala 3. Teori ini sempat ramai kala itu, teman-teman, karena seperti yang kita tahu ya, Kurohige itu adalah pengguna buah iblisnya, atau lebih tepatnya dia yang entah gimana caranya bisa menggunakan kekuatan dua buah iblis sekaligus. Di dalam dirinya banyak sekali teori bertebaran kala itu. Salah satu yang terpopuler adalah Kurohige yang di masa lalunya atau sebelum mengkonsumsi buah iblis Yami Yami no Mi, ia juga telah mengkonsumsi buah iblis tipe Zoan dengan model Siberus atau anjing berkepala 3 ya. Jadi karena memiliki 3 kepala inilah yang memungkinkan Kurohige masih bisa mengkonsumsi 2 buah iblis lagi. Nah, itu sebuah hipotesa yang sangatlah seru sih kala itu tentang Kurohige itu sendiri. Kita tahu bahwa sebagai bagian dari orang-orang yang dianggap para anggota klan Di itu sebenarnya ada alasan yang mendasarinya. Karena Tite ini banyak digembar-gemborkan terhubung pula dengan sang legenda di masa itu, teman-teman, Rock Disebek. Well, apakah itu beneran putranya? Gini, salah satu bukti yang kuat untuk dapat membuktikan spekulasi jika Tite adalah anak dari Rock Disebek itu adalah nama kapal dari bajak laut Blackbeard sendiri. Ya, kita tahu ya, itu dalam Vivica Databook volume 3 dijelaskan kalau nama kapal Kurohige itu adalah Saber of Sebek. Saber of Sebek dan juga Rock Disebek. Bukankah agak mirip tuh? Konsep yang sama dari nama kapal milik Tite dengan nama dari Sebek ini juga terjadi kepada Rogers dengan anaknya Bodega DS sendiri kan. Seperti yang sama-sama kita tahu, nama dari pedang milik Rogers itu adalah Ace. Dan dari kasus Rogers yang memberikan nama pedangnya dengan nama putranya itu tak menutup kemungkinan jika Tite juga memberikan nama kapal miliknya itu dengan nama sang ayahnya kan. Who knows, tidak ada yang tahu tentang itu. Nah, dari sisi timeline di mana usia Blackbeard sekarang 40-an tahun nih dan Sebek tewas 38 tahun yang lalu, itu membuat teori tentang Rocks dan ayah dari Blackbeard itu semakin kuat lagi. Karena dengan jarak waktu 2 tahun dari kematiannya kala itu, hal itu sesuai dengan apa yang diperlihatkan Oda Sensei tentang sosok Blackbeard ketika dia pertama kali bertemu dengan Whitebeard. Ada beberapa petunjuk lainnya yang mendukung tentang hal ini. Pertama, Blackbeard diperlihatkan sebagai sosok yang lapar akan dominasi dunia dan akan melakukan hal apapun untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Rocks sendiri juga seperti itu kan. Kaido bahkan memvalidasinya. Kedua, Rocks berhasil mengumpulkan seluruh kru bajak laut di Pulau Beefy Island. Pulau itu sekarang sudah ditempati dan dimiliki oleh bajak laut Blackbeard, teman-teman. Nah, ada kemungkinan Blackbeard sendiri itu sengaja memilih Pulau Beefy Island atau Pulau Bajak Laut itu karena adanya koneksi dengan Rock Disebek tersebut, teman-teman.
Well, bukankah itu terkesan sangatlah mirip di antara keduanya? Nah, lalu gimana nih menurut Nakama sendiri? Apakah kalian sepakat tentang hipotesa keseluruhan yang menarik tentang Kurohige itu? So, terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih, dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya Nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.